البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Terakhir adalah al-mabniyu ala sukun. Dan ini mabni yang terakhir ya, yaitu suatu kata atau suatu isim yang dia itu dimabnikan di atas sukun. Ini jenis yang keempat dari isim mabni. Wa qauluhu, dan perkataannya Ibnu Hisham dalam matannya kan dia sebutkan wakaman wakam fi luzumi sukun wa huwa aslul bina. Perkataannya Ibnu Hisham dengan menyebutkan kam, ai sawa'un kanat istifhamiyatan, sama saja kam itu nanti adalah kam istifhamiyah ya, kam yang fungsinya untuk menanyakan. Bimakna ayyi adadin. Kam istifhamiyah di sini maksudnya adalah ayyi adadin, yaitu menunjukkan tentang bilangan yang tidak disebutkan batasannya. Ya. Nahwu contohnya adalah kam kitaban indak, berapa banyak buku yang kamu miliki, yang ada di sisimu. Nah, di sini kam adalah kam istifhamiyah untuk menanyakan tentang bilangan yang tidak disebutkan tentang berapa jumlah batasannya. Kam kitaban indak, berapa banyak buku yang kamu miliki atau buku yang ada di sisimu. Am khabariyatan, atau kamnya itu nanti adalah kam khabariyah. Paham? Bimakna adadun katsirun, atau kam khabariyah yang menunjukkan tentang bilangan yang banyak. Contoh adalah kam ba'isin mata ju'an, berapa banyak ya orang yang meninggal, ya berapa banyak korban yang dia itu meninggal dikarenakan kelaparan. Jadi berapa banyak korban yang dia itu meninggal dikarenakan kelaparan atau dikarenakan lapar. Nah, di sini kata Al-Imam atau kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, fahiya ismun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kam di sini adalah isim mabni yang dia itu dimabnikan di atas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada'un, kedudukannya menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada. Fil misalaini, pada dua contoh di atas, yaitu contoh kam kitaban indak sama kam ba'isin mata ju'an. Pada dua contoh itu kam semuanya adalah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un, sebagai mubtada. Jadi di sini hanya ingin mendatangkan contoh tentang mabninya suatu isim di atas sukun. Yang pertama kemarin adalah man, baik dia man syartiyah atau man mausul atau man istifhamiyah, sama senantiasa dia mabni di atas sukun. Yang kedua adalah kam, baik dia kam istifhamiyah atau baik dia adalah kam khabariyah. Antum lihat ta'liq nomor 1, sanadhkuru i'raba kam bitafsili fi babit tamyizi insyaallah. Akan kami sebutkan nanti i'rabnya kam secara tafsil, secara rinci di bab tamyiz. Artinya nanti ketika bahas tamyiz baru musannif akan membahas tentang i'rabnya kam secara terperinci. Paham? Nanti itu di bab tersebut baru dibahas
tentang i'rabnya kam secara terperinci. Insya Allah di halaman 236. Paham? Di halaman 236 nanti poin itu akan dibicarakan kembali. Wa qauluhu, dan perkataannya Ibnu Hisham, wa huwa aslul bina, dan kam di sini adalah asal dari mabni. Sebagian besar jadi. Wa huwa aslul bina, mabni di atas sukun ini adalah asalnya isim mabni. Tapi dibahas paling terakhir ya. Tapi pada dasarnya suatu kata atau suatu isim yang dibaca mabni itu mabninya di atas sukun. Wa huwa, yaitu huwa itu isyaratnya kepada mabni ala sukun, aslul bina, dia itu asalnya mabninya suatu kata. Jadi suatu kata ketika dia mabni asalnya itu menggunakan mabni ala sukun, bukan mabni ala fathah, bukan mabni ala dhamma, bukan mabni ala kasrah. Asalnya mabni di atas sukun. Ai maksudnya inna aslal bina'i ayyakuna bisukun. Asalnya suatu kata itu dikatakan mabni adalah ketika dia dimabnikan dengan sukun. Paham? Asal suatu kata dia itu mabni itu dengan mabni di atas sukun. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa huwa aslul bina. Dan dia itu adalah asal dari mabninya suatu kata. Li'annahu akhaffu minal harakah, karena sukun itu lebih ringan daripada harokat. Dhamma itu kan harokat, fathah itu harokat, kasrah itu harokat. Sukun itu yang paling ringan. Itu alasan yang pertama. Kenapa mabni dengan sukun itu adalah asal mabninya suatu kata? Itu karena yang pertama alasannya karena dia lebih ringan daripada menggunakan harokat. Sukun itu lebih ringan daripada memakai harokat. Walidza dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi, dan juga oleh karena ini sukun dia itu bisa masuk kepada isim, masuk kepada fi'il, dan masuk kepada huruf. Paham? Semuanya dia bisa masuk. Jelas? Berbeda dengan harokat yang lain. Ya. Kalau sukun karena dia itu lebih ringan daripada menggunakan harokat, maka keberadaan dia bisa masuk kepada semuanya. Masuk kepada isim ya bisa, masuk kepada fi'il ya bisa, masuk kepada huruf juga bisa. Contohnya kam ini isim, dia disukun. Uktub ini fi'il, juga disukun. Min ini huruf, juga disukun. Paham? Makanya dikatakan wa huwa aslul bina. Sukun itu adalah asal dari mabninya sebuah kata. Sebuah kata ketika dia dimabnikan, mabninya itu dengan menggunakan sukun. Ya, dia lebih ringan. Karena lebih ringan, dia bisa masuk ke semua tempat. Ke isim bisa, ke fi'il bisa, ke huruf bisa. Ini selesai tentang pembahasan mabni. Ya, selesai tentang pembahasan mabni. Yang berikutnya al-fi'lu aqsamuhu alamatuhu i'rabuhu. Yang berikutnya adalah fi'il. Isim sudah kita bahas, sekarang fi'il. Pembagian-pembagiannya, tanda-tandanya, dan i'rabnya. Paham? Jadi dalam fi'il nanti ini ada 3 poin yang mau dibahas. Pertama tentang pembagian fi'il. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda fi'il.
Kemudian yang ketiga yaitu tentang i'rabnya fi'il. Antum lihat judul sebelahnya itu aqsamul fi'li. Yang pertama kita bahas adalah pembagian fi'il. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham dalam matannya, wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin. Adapun kalau fi'il dia itu terbagi menjadi 3 pembagian. Madin wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi as-sakinah. Yang pertama ada namanya fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu bisa dikenal, bisa diketahui dengan kemasukan ta'nis sakinah, ta yang berada di akhir sebuah kata, sebuah fi'il, kemudian dia berharokat dengan harokat sukun. Paham? Ta'nis yang disukun. Berkata pensyarah, lamma anha al-haditha anil ismi, ketika Ibnu Hisham selesai dari pembicaraan tentang isim, wa bayyana al-mu'raba minhu wal mabniyah, dan Ibnu Hisham juga telah menjelaskan tentang apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni. Jadi sudah selesai itu, Ibnu Hisham sudah selesai dari pembicaraan tentang isim, dan dia sudah menjelaskan isim itu terbagi 2, ada isim mu'rab dan juga ada isim mabni. Paham? Minhu itu kembalinya ke isim. Wa bayyana al-mu'raba minhu, dan beliau menjelaskan tentang ada yang mu'rab dari isim dan juga ada yang mabni. Syara'a fil kalami 'alal fi'li. Ibnu Hisham memulai untuk berbicara tentang fi'il. Jadi di sini ingin dibahas tentang apa itu fi'il. Fadzakara annahu salasatu aqsamin. Kemudian Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya fi'il itu ada 3 pembagian. Paham? Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama adalah madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Sampai sini bisa difahami maksudnya kan, Abu Aisyah? Paham antum? Setelah Ibnu Hisham selesai dari berbicara tentang isim, beliau juga sudah menjelaskan isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sekarang beliau itu memulai untuk membicarakan tentang fi'il. Dan beliau sebutkan fi'il itu ada 3 pembagian. Ada fi'il madhi, mudhari, dan juga ada fi'il amr. Kemudian antum lihat qauluhu, perkataan musannif yaitu Ibnu Hisham, madin. Di situ dengan madin ya bacanya ya. Salah satu aqsamin madin. Itu maksudnya qauluhu madin. Kata madin di situ adalah badalun, dia itu sebagai badal, pengganti. Dan itu jelas salah satu aqsamin badal ba'du mingkul. Paham? Di antara dari 3 itu isinya itu adalah ada fi'il madhi. Min salah satin atau min salah satun, kalau kita baca itu dibaca salah satu. Paham? Dia itu sebagai badal dari kata salah satu. Salah satu itu dibaca rofa. Paham? Salah satu dibaca rofa, maka madin juga dibaca rofa. Ini mic-nya mungkin mulai kena. Tiap hari dia aja dipakai. Ana masih nyuruh beli yang kabel itu biar bisa disambung di sini. Tapi belum datang. Mungkin lah. Hah? Iya, perangkat lunak terus buatan Cina. Marfu'un bid-dhammatin muqaddaratin. Madin di sini, madin itu dia dibaca rofa dengan dhamma yang ditakdirkan alal ya'i, di atas ya.
al-mahdhufati, yang dibuang. Jadi ya-nya itu dibuang. Ini pembahasan apa nih? Isim mangkus ya. Isim mangkus kalau dalam keadaan rofa, kalau di kitab Muqtarab dulu ya, dalam keadaan rofa alif lamnya dibuang, maka ya-nya juga ikut dibuang. Seperti itu kan? Nah, di sini kan madin, kalau kita pakai kaidah yang kita ketahui sebelumnya, madin itu kan dalam keadaan rofa, alif lamnya dibuang, maka ya-nya juga dibuang. Nah, di sini dikatakan marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Dia itu dirofakan dengan menggunakan dhamma muqaddarah alal ya'i al mahdhufah, di atas ya yang dibuang. Dan itu jelas kenapa ya-nya dibuang, karena alif lamnya dibuang ketika dalam keadaan rofa. Tapi di sini beliau sebutkan liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Mana min zuhuriha as-siqal, mencegah dari menampakkan harokatnya tadi adalah as-siqal. Ya, liltiqa'i as-sakinaini. Kenapa dibuang? Karena bertemunya dua sukun, makanya dia menggunakan dhamma muqaddara alal ya'i al mahdhufah, di atas ya yang dibuang karena bertemunya dua sukun. Mana amin zuhuri as-siqal, mencegah dari menampakkannya itu adalah lihat link nomor 1, hadza i'rabul mankus, ini i'rabnya isim mangkus fi halatai raf'i wal jarri, pada dua keadaan, ketika rafa dan dalam keadaan jar. Jadi isim mangkus apabila dalam keadaan rafa dan apabila dalam keadaan jar, maka i'rabnya seperti ini. Tapi dengan syarat idza lam yudhaf, apabila dia tidak diidofahkan. Paham? Tidak idofah kepada kata setelahnya. Jelas ini? Yang kedua, walam tadakhul alaihi al, tidak kemasukan al. Dua syaratnya itu. Syarat yang kemarin pernah kita ketahui di Muqtarab itu benar. Kalau isim mangkus dalam keadaan rofa, paham? Kemudian alnya dibuang, yang kita dulu bilang alif lam itu dibuang, maka ya-nya pun ikut dibuang dalam keadaan rofa atau dalam keadaan majrur. Itu syarat yang pertama. Rupanya ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia nggak boleh mudhof. Kalau dia mudhof walaupun dalam keadaan rofa atau baik walaupun dia dalam keadaan majrur, paham? Maka ya-nya tetap kembali, tetap ada walaupun alnya dibuang. Jadi syaratnya itu dua harus ada. Alnya dibuang dalam keadaan rafa atau dalam keadaan majrur. Yang kedua dia nggak boleh mudhof. Baru apa tadi boleh dibuang? Ya-nya dibuang. I'rabnya menggunakan i'rab muqaddarah. Gitu loh. Walam yudhaf walam tadakhul alaihi al li'anna ya'u tuhdhafu littiqa'i sakinaini. Oh, ini dia. Ya-nya dibuang, tuhdhafu dibuang liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun, yaitu ya mangkus sama tanwin. Tanwin itu apa coba? Bunyi nun sukun di akhir sebuah kata. Itulah dia berarti jawabannya. Qadin. Kalau tanwin kita ngikuti definisi tanwin, itu adalah bunyi nun sukun di akhir sebuah kata kan? Nah, nun sukun berarti ada nun sukun, ada sukun yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya mangkusnya. Qadiyun, qadin, al-qadi, ini kan disukun. Ini sukun yang pertama, al-qadi, ya-nya kan disukun, ini sukun yang pertama. Sukun yang kedua yaitu tanwinnya. Nah, karena bertemunya dua sukun, maka dibuanglah ya-nya tadi. Gitu loh. Tanwin kan ini dua sukun aslinya. Kalau definisi tanwin, ini tanwin yang sukun yang pertama, sukun yang kedua ini. Karena bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama harus dibuang. Nah, inilah rumus atau kaidah barunya yang kita tahu. Yang kita tahu itu dulu nunnya ya-nya dibuang ketika dalam keadaan rafa dan dalam keadaan jar ketika alnya dibuang. Nah, sekarang ini alasan yang lebih jelasnya
Kenapa ya-nya dibuang? Kenapa ketika al dibuang ya ikut dibuang? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus tuh, paling cocok. Kenapa ya-nya dibuang ketika al-nya dibuang? Paham? Ya mangkus itu kenapa dibuang ketika ketika al-nya dibuang? Jawabannya karena bertemu dua sukun. Kalau ada yang bertanya, mana sukunnya? Sukun yang pertama itu ini. Al-qadi. Itu kan ya-nya disukun. Sukun yang kedua yaitu sukun yang ada pada tanwin. Karena tanwin itu aslinya adalah bunyi nun sukun yang ada pada akhir harokat sebuah kata. Nah, karena bertemu dua sukun, dibuanglah si ya tadi. Tanya, ketika ada alif lam, paham? Kan nggak mungkin ya-nya dibuang. Ya sudah pasti jelas orang tidak cuma satu sukun, cuman ya saja yang jadi sukunnya kan. Makanya ya-nya ini nggak dibuang ketika al-nya ada. Paham Abu Usama? Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini alif lamnya mau dibuang, al-nya dibuang. Nah, al-nya dibuang, tuntutannya ini harus ikut dibuang. Kenapa? Karena asalnya sebuah kata ketika dia kosong dari al, maka dia itu harus ditanwin. Dan ketika dia ditanwin berarti kan harus bertemu dua sukun. Sukun yang pertama pada ya isim mangkus. Sukun yang kedua adalah sukun yang ada pada tanwin. Itu loh. Makanya di atas dikatakan lil tiqoi sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Sukunnya mana? Sukun pada huruf ya isim mangkus. Ya apa namanya? Ya lazimahnya itu. Sukun yang kedua adalah sukun yang ada pada tanwin. Kalau antum hadirkan pertanyaan, kenapa ketika al-nya ada, ya-nya nggak dibuang? Jawabannya karena sukunnya cuma satu. Sukun tanwin nggak ada karena tidak ada kata yang ditanwin ketika kemasukan al, gitu loh. Ya memang pas ini faedah, kalau dibilang faedah baru ya faedah baru tentunya. Karena di muktarob dulu kan nggak begitu kita digambarkan itu. Wa amma fi halatin nasbi, adapun ketika isim mangkus ini dalam keadaan nasab, fatadharu al-fathatu, maka fathahnya itu nampak. Itu sudah jelas itu ya. Isim mangkus kalau dalam keadaan nasab, ya-nya tetap nampak walaupun al-nya dibuang. Paham? Nahu ra'aitu qadiyan, contoh seperti ra'aitu qadiyan. Fa in kana mudhafan au muhalla bi al, apabila dia mudhaf atau dia dihiasi dengan al, quddirat alaihi ad-dhammatu wal kasratu litsiqal, maka ditakdirkan dhammah dan kasrah. Kenapa? Karena itu sikol, berat bagi orang Arab dalam penyebutannya. Paham ini? Wa dhaharat al-fathatu lil khiffah. Adapun fathah itu tetap nampak karena dia itu ringan. Jadi orang Arab kalau menyebutkan fathah itu ringan, kalau menyebutkan dhammah sama menyebutkan kasrah itu berat. Akhirnya karena berat, ya sudah mereka takdirkan saja dengan alasan sikol. Kalau karena ringan, maka mereka bisa menyebutkan. Ini i'rab dari apa tadi? Isim mangkus madin. Jadi madin dalam matannya Ibnu Hisham, dia itu adalah badal dari kata salah satu dalam keadaan rofa, maka madin juga dalam keadaan rofa. Kalau ditanyakan kenapa dia menggunakan kasroh di tanwin, jawabannya tidak, dia itu dalam keadaan rofa, cuman rofa muqaddar. Di mana ditakdirkan di atas huruf ya. Loh tapi nggak ada ya-nya, ya-nya dibuang. Loh kenapa ya-nya dibuang? Karena bertemunya dua sukun. Mana amin zuhuriha as-siqal. Baik ya, ini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti murojaah disetor kembali matannya sama Anda tanyakan tentang pembahasan isim mabni. Naktafi lahuna subhanaka Allahumma rabbana bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.